Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono, dari Prodi Agribisnis Hortikultura semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi tanaman herbal yang ada di daerah saya serta proses pembuatan simplisia yang bisa dilakukan. Potensi tanaman herbal yang ada di daerah saya yaitu setelah diidentifikasi, yaitu tanaman jahe, di mana tanaman jahe ini ditanam pada pekarangan-pekarangan serta terkadang ditanam pada lahan pertanian, namun tidak menjadi tanaman utama tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan simplisia jahe. Proses pembuatan simplisia jahe yaitu berawal dari penyortiran awal tanaman rimpang jahe yang sudah melalui proses panen serta melalui SOP standar yang sudah ditetapkan. Rimpang jahe yang sudah didapatkan, kemudian kita melakukan sortasi awal atau sortasi basah, di mana penyortiran ini dilakukan untuk memisahkan rimpang jahe yang bagus dengan rimpang jahe yang busuk atau rusak atau cemaran bahan asing lainnya yang akan diproses atau dikemas dalam bentuk simplisia atau bahan bisa rimpang jahe segar. Nah, ini contoh dari rimpang jahe yang kondisi bagus. Kemudian ini rimpang jahe yang kurang bagus ya teman-teman, yang pemirsa. Selanjutnya, rimpang jahe ini setelah dilakukan penyortiran basah, kita dilakukan pencucian di mana pencucian ini yaitu dilakukan dengan menyikat secara berhati-hati untuk menghilangkan kotoran dari hasil panen dan mengurangi mikroba yang menempel pada rimpang jahe. Pencucian dilakukan secara bertahap dalam bak pencucian bertingkat. Tempat pencucian diupayakan menggunakan air mengalir dengan sisa pencucian langsung terbuang. Selanjutnya, setelah rimpang ini dilakukan pencucian, maka kita melakukan perajangan atau sebelumnya bisa dilakukan penimbangan, di mana penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui bahan baku yang akan dijadikan simplisia, yang selanjutnya akan bisa menjadi catatan pada akhir proses pembuatan terkait penyusutan bahan baku proses pembuatan simplisia tersebut. Selanjutnya kita melakukan perajangan, di mana perajangan ini dilakukan untuk mempercepat pengeringan. Perajangan ini dilakukan dengan membujur. Perajangan dilakukan dengan alat mesin perajang atau secara manual dengan arah rajangan yang seragam ketebalannya, yaitu sekitar 4-6 mili atau sesuai keinginan pasar. Ukuran ketebalan perajangan sangat berpengaruh pada kualitas bahan simplisia. Jika terlalu tipis akan mengurangi kandungan bahan aktifnya, dan jika terlalu tebal akan mempersulit proses pengeringannya. Ini contoh proses perajangan yang sudah dilakukan saya. Contohnya ini dilakukan seperti ini, membujur. Tujuan dari membujur ini agar saat pengeringan tidak terlalu membuang saripati yang ada di dalamnya. Selanjutnya, setelah mengalami proses perajangan, maka kita melakukan proses pengeringan. Proses pengeringan ini
yaitu dengan menggunakan sinar matahari atau bisa menggunakan mesin pengering seperti oven. Untuk proses pengeringan diupayakan agar menjaga ketebalan dalam pengeringan. Bila dilakukan secara manual, pada atap bisa menggunakan pada atap tempat pengeringan bisa menggunakan plastik UV, atau bila tidak ada kita bisa menutup Simplicia menggunakan kain kasa hitam, di mana bertujuan untuk menghambat sinar matahari seperti sinar UV yang dapat merusak bahan kimia, bahan aktif yang ada di dalam Simplicia jahe tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeringan, maka kita melakukan penyortiran akhir ya teman-teman. Ini contoh Simplicia yang sudah kering. Simplicia ini dilakukan penyortiran akhir, di mana bertujuan untuk memilah antara Simplicia yang rusak dan lain sebagainya. Contoh kerusakan pada Simplicia yaitu berupa terdapatnya kapang dan lain sebagainya. Simplicia yang sudah kering ini, maka selanjutnya yaitu dilakukan pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk mempertahankan kondisi Simplicia ini agar tetap bisa awet. Pengemasan ini sangat penting dilakukan dan harus diperhatikan. Dalam pengemasan ini harus memperhatikan bahan baku pengemas serta proses bahan baku pengemas dan model pengemasannya. Bisa dalam pengemasan ini bisa menggunakan seperti toples atau plastik yang tebal yang selanjutnya bisa di vakum atau di sejenis di press dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan penyimpanan. Penyimpanan ini juga sangat berpengaruh penting terhadap kualitas dari Simplicia jahe ini. Penyimpanan harus sesuai dengan suhu dan kriteria penyimpanan yang sudah ditentukan atau sudah sesuai dengan SOP dalam penyimpanannya. Penyimpanan ini harus memenuhi standar. Setelah dilakukan dalam proses penyimpanan ini harus memiliki catatan penyimpanan, di mana hal ini bertujuan untuk kita mempermudah atau mengatur keluar masuk barang, yaitu dengan sistem first in first out seperti itu. Demikian proses pembuatan Simplicia. Untuk dalam pembuatan Simplicia ini yaitu critical point dalam pembuatan ini yaitu pada proses pencucian itu harus dilakukan dengan sangat bersih sekali untuk menghindari bahan-bahan yang lain, bahan-bahan lain. Kemudian pada proses perajangan harus merata, karena bila tidak dilakukan secara ketebalan merata maka akan membuat Simplicia ini lebih untuk mengatur proses keringnya itu susah seperti itu. Selanjutnya pada proses pengeringan ini juga berpengaruh terhadap kualitas produk ini. Yang tidak kalah penting yaitu pada proses pengemasan dan proses
penyimpanan menjadi titik kritis dari akhir produk ini. Produk ini bisa awet dan bisa tahan atau bisa tahan lama tergantung dari proses penyimpanan dan proses pengemasan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.